Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul. Bukan kebetulan Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apa yang kami lakukan itu kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami. Biar acara demi acara Tuhan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami Tuhan. Pujian dan syukurku kami naikkan di hadapan-Mu. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami menghampiri-Mu Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu. Hanya karena anugerah. Amin. Bukan karena kekuatanku. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
hidup kami Tuhan. adalah Kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu. Kau yang menciptakan kami seturut gambar-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kami tahu berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku. Ini penyembahan kami. Penyembahan hanya untuk-Mu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami. Segenap hidupku persembahkan. Oh, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi nama-Mu. Kami sembah. Kami sembah. Yesus Tuhan, Allah kami. Haleluya. Yesus. Mari angkat suara-Mu. Puji, puji sembah Dia dalam hadirat-Nya. Oh Tuhan, kami sembah Kau Raja kami dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadir-Mu Tuhan. Oh, hadir-Mu nyata bagi kami, Yesus. Penuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata saat ini di tempat ini Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini.
kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kami hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kuasa-Mu Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Hadir di sini. Amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan. Ku yakin kami benar-benar merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi, pemulihan di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap bersorak-sorai Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Bagi kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, mari bersama katakan. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Mari semua umat pilihan Tuhan yang hadir di tempat ini, tiba saatnya kita berdiri bagi bangsa ini. Haleluya. Bersama katakan, bagi kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Raja segala raja, Dialah
Sekali lagi, mari umat Tuhan bersorak lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yeah! Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Mari semua kita pun di tempat ini dengan api kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya, gereja Tuhan bersatu kini. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Semua tangannya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bangkitkan gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bangkitkan gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yeay! Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
kita akan mendengarkan pujian persembahan dari adik-adik kita sekolah minggu. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Cuap. Saudara-saudara, ada sedikit kesaksian dari saya. Pertobatan saya terjadi waktu saya berada di Medaeng, Rutan Medaeng. Jadi ya Tuhan luar biasa ya. Nyuruh saya tobat bukan di tempat umum tapi di penjara, seperti itu. Tapi ada perjalanan iman yang saya rasakan di tempat itu. Di saat saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya menyerahkan kehidupan saya di hadapan-Mu, dalam tangan-Mu. Tolong lindungi keluarga saya, berkati papa mama saya. Tapi apa yang saya dapatkan hari ini, tepat 2 tahun mama saya meninggal. Jadi waktu itu saya mendapatkan kado yang luar biasa dari Tuhan, karena tanggal 16 besok ulang tahun saya. Jadi saya dapat kado yang spesial dari Tuhan saya. Mama saya meninggal. Saya yakin mama saya bahagia di surga bersama Bapa di surga. Waktu itu ada 1000 alasan untuk saya meninggalkan Tuhan. Iblis betul-betul berkata sama saya, ini yang kamu dapat kalau ikut Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya 1 juta alasan untuk membuat saya bertahan. Dan sampai saat ini tidak ada penyesalan dalam kehidupan saya untuk mengikut Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, Biar kami saksikan kemuliaan Tuhan. saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, dapat mahkota melayani. Nyatakan dengan hatimu bahwa engkau mau melayani dan mengasihi Tuhan seumur hidupmu. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota Melayani, mengasihi. Saya persilakan kepada Bapak Samuel untuk memimpin dalam doa firman. seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap Ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini ya Tuhan, karena dalam tubuh kami yang sehat,
kami bisa datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini ya Tuhan, untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu akan membawa kemerdekaan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang tidak senang anak-Mu mendapatkan berkat dari firman-Mu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus keluar dari ruangan ini. Biarlah hanya kekudusan-Mu saja yang melingkupi ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai lidah mulut hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Sore hari ini firman Tuhan dengan tema kuat dalam tekanan. Kuat dalam tekanan. Tekanan apa? Tentunya tekanan hidup yang datang silih berganti dan tidak diundang. Tekanan hidup ini tidak usah dicari Bapak Ibu. Datang sendiri. Tekanan hidup ya, tiba-tiba seseorang divonis kanker stadium 4. Kanker stadium 4 sekalipun punya asuransi ya percuma. Pada suatu malam Bapak Ibu ditelepon pihak kepolisian bahwa anak kita sedang berada di kantor polisi terlibat narkoba. Bingung semua pada saat itu. Inilah yang disebut dengan tekanan hidup yang datang tanpa diundang. Pada sore hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang besar, persoalan-persoalan yang berat. Ada 3 profesi yang harus kita teladani agar kita kuat menghadapi tekanan hidup tersebut. Kita buka Alkitab kita, 2 Timotius 2, ayat 1 sampai 6. Bisa ditayangkan, saya mau bacakan satu kaligus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Lanjut. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Lanjut. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang harus kita teladani pertama adalah seorang prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lanjut. Yang profesi yang kedua yang harus kita teladani adalah seorang olaragawan. Seorang olaragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang pertama prajurit, yang kedua olaragawan, lanjut. Yang ketiga, profesi seorang petani yang bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi sore hari ini kita mau belajar dari 3 profesi. Yang pertama adalah prajurit, yang kedua olaragawan, yang ketiga petani.
ketika seseorang menghadapi tekanan hidup, ada dua jalan yang harus ia tempuh. Ia mau lari kemana ini? Lari ke jalan yang tepat, tentunya pergi ke Tuhan kan? Atau dia lari ke tempat lain? Banyak, di luar sana banyak menawarkan jalan keluar. Ada dukun, ada orang pinter, ada klub-klub malam. Ada dua jalan yang harus kita pilih. Datang kepada Tuhan itu adalah langkah yang paling tepat. Datang kepada para pembimbing rohanimu itu langkah yang tepat. Oke. Jangan sampai lari ke jalan yang salah. Sekarang kita mau meneladani prajurit yang baik. Oke, lanjut balik ke laptop tadi. Kita mau meneladani seorang prajurit itu gimana? Tekanan hidup, tekanan kehidupan pasti selalu ada, bukan untuk dihindari tetapi untuk dihadapi. Pesan firman Tuhan agar kita menjadi kuat adalah dengan meneladani 3 profesi ini. Yang pertama, prajurit. Lanjut. Seorang prajurit hidupnya itu fokus. Caranya dengan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Fokus dan taat pada tugas atau amanat dari komandan. Jadi seorang prajurit tidak lagi memusingkan hal-hal yang remeh-remeh, yang receh-receh. Dia tidak memusingkan itu. Karena apa? Karena ketika ia menjadi prajurit misalnya TNI ya, semua kehidupannya itu ditanggung. Ditanggung sampai meninggal pun, mati pun dia tetap dapat pensiun. Jadi tidak memusingkan lagi soal-soal penghidupannya. Nah, kita ini prajurit Kristus. Apakah kita ragu akan pemeliharaannya? Sebagai manusia tentu kita punya rasa khawatir. Ada keraguan, walaupun tidak terucapkan, tetap ada. Tetapi kita tahu kalau kita ini ikut siapa? Ikut raja di atas segala raja. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang kaya, dia bilang, orang kaya itu tanya, "Guru, perbuatan apakah yang bisa membawaku kepada kehidupan yang kekal?" Ini orang kaya. Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ikut aku. Ikut aku. Ikut Tuhan Yesus sebagai komandannya. Sekarang gini, tidak usah Tuhan Yesus. Kalau ada RI 1 saja datang ke sini. Tidak usah RI 1 lah, bilang aja gubernur saja. Gubernur datang ke sini. Terus bilang, "Kamu ikut aku ya." Ada seorang teman di Surabaya, ikut wali kota. Wali kota bukan gubernur masih. Ketika dia ikut wali kota itu dikasih apa? Dikasih kerjaan tentunya ya. Kaya. Tidak pusing sudah penghidupan receh-receh itu tidak pusing. Apalagi RI 1 dan Pak Jokowi misalnya. Kamu ikut aku. Tuhan Yesus bilang, "Ikut aku." Dia sebagai komandan kita, panglima perang kita. Kalau kita ikut dia, tidak usah pusing sudah dengan apapun juga. Mau sakit kanker stadium berapa, tidak masalah. Karena apa? Karena dia bisa menyembuhkan. Yang kedua, kalau dia tidak mau menyembuhkan, berarti kita suruh pensiun, kita menghadap dia, dia sediakan rumah bagi kita. Dia sediakan segala sesuatunya. Apalagi yang perlu dipusingkan?
Ini ngomong gampang memang, tapi dalam prakteknya ini juga tidak gampang, karena manusia itu memang gitu. Ada perasaan khawatir, jangan-jangan nanti gimana anakku. Anakmu ada yang pelihara. Sudahlah, kita fokus saja menjadi seorang prajurit yang tidak memusingkan hal-hal yang receh-receh itu. Kita mau menjadi panglima-panglima Tuhan, mau jadi prajurit-prajurit yang setia, yang tidak lagi memusingkan hal-hal duniawi. Tentunya kita mesti kerja. Prajurit di sini saya maksud ini ya, bukan saudara-saudari ini disuruh perang nantinya. Peperangan kita ini bukan melawan roh dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa kegelapan itu sekarang di akhir zaman ini sedang gencar ingin merusak moralnya orang Kristen, ingin merusak putra-putrimu. Jadi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kita mesti kenakan senjata Allah untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Anak saya berada di kejauhan, tapi saya tidak pernah meninggalkan dia. Saya selalu support dia di dalam doa. Saya perhatikan dia, kemana dia pergi hari ini. Ya bisa saja saya dibohongi, bisa tentunya. Tetapi saya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan saya membentengi dia dengan doa. Agar pergaulan-pergaulannya tidak bergaul dengan orang-orang yang buruk, akhirnya menjerumuskan dia. Putra-putrimu berada dalam zona yang sangat berbahaya. Makanya kita mesti kuat mengenakan senjata Allah. Sebagai prajurit, kita harus diperlengkapi, kita berfokus pada firman Tuhan yang harus kita bagikan kepada keluarga kita, agar mereka itu benar-benar kuat menghadapi setiap masalah di dalam dunia ini, setiap godaan yang mengganggu anak-anak kita. Berfokus kepada hal-hal yang lain akan membuat konsentrasi terpecah dan memposisikan diri dalam keadaan bahaya, bisa mudah diserang dan menjadi prajurit yang lemah. Seseorang prajurit yang lemah, tentunya dia tidak memperhatikan apa yang menjadi peraturan dan SOP misalnya ya. Kalau kita orang Kristen ini, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya. Makanya dalam tiap-tiap minggu ibadah ini, kita ini mau belajar firman supaya kita ini betul-betul ngerti. Ketika kita mengerti dan kita bagikan kepada anak-anak kita, maka kita menjadi keluarga yang kuat juga. Itu. Di dalam bisnis pun juga gitu. Kalau kita terapkan firman Tuhan di dalam bisnis, tentunya bisnismu itu akan lancar dan langgeng. Lancar, langgeng. Jadi bukan cuma bisnis yang berusia cuma 3-5 tahun, tapi bisnismu sampai 30-50 tahun ke depan. Kalau kita terapkan firman Tuhan, kita terapkan keadilan Tuhan kepada para pegawai kita. Dan jika engkau pegawai, ketika kau terapkan firman Tuhan, kau turuti firman Tuhan, kau setia kepada Tuhanmu, kau pasti disayang bosmu. Tidak mungkin tidak. Pegawai yang jujur, pegawai yang yang loyal kepada juragannya, mau di PHK, tidak mungkin. Tentunya kau dikasih naik gaji, kau akan langgeng, hidupmu akan enak. Jadi kita jadi pegawai, bos jangan sampai rugi. Kita jadi bos, kita perhatikan pegawai kita itu gimana. Lanjut. Sebagaimana komandan bertanggung jawab, sang komandan agung dalam peperangan rohani kita juga akan bertanggung jawab untuk memenuhi penghidupan prajuritnya. Sudah saya jelaskan tadi, bahwa jangan lagi dipusingkan untuk hal-hal yang receh-receh. Kita fokus pada kehendak Tuhan di dalam bisnis kita, juga di dalam keluarga kita. Kita kerja pagi, siang, petang, dan malam, tiba-tiba anak kita
menjadi tawanan iblis. Percuma, hancur sudah. Tidak ada gunanya kita kerja siang malam kalau anak kita dirusak oleh si iblis. Untuk itu kita keluarga Kristen mesti kuat. Kita mesti tahu. Kita mesti punya perasaan-perasaan yang ditanamkan Tuhan itu loh di dalam diri kita. Orang dunia tuh punya yang namanya indera keenam. Semua manusia tuh punya 5 indera. Dan satu dikasih kelebihan adalah indera keenam. Ya hampir semua kita punya indera keenam itu. Hampir rata-rata dari semua kita itu punya indera keenam. Yaitu suatu perasaan di dalam batin yang tidak dirasakan orang lain, dirasakan oleh diri kita sendiri. Biasanya bisikan ini kuat. Bisa juga salah kadang-kadang. Bisa salah, bisa benar. Itu indera keenam. Yang mau saya bagikan pada sore hari ini adalah indera ketujuh. Indera ketujuh itu gimana? Nah ini. Ada indera yang ketujuh. Ketika batinmu ketemu dengan Roh Kudus, dia akan memberitakan hal-hal yang tidak terpikirkan olehmu. Dia akan memberikan jalan keluar ketika engkau dalam kesesakan. Ketika jalanmu buntu. Saya pesan sama anak saya, kamu punya penasehat yang ajaib. Papa tidak bisa 24 jam nungguin lu, terus ngontrol terus. Ketika lu menghadapi masalah yang sulit, ada satu oknum yang bisa memberikan jalan keluar bagimu. Yang akan, makanya roh kita ini harus connect dengan Roh Kudus. Sehingga indera yang ketujuh inilah yang akan menyelamatkan engkau. Ketika engkau mengalami suatu kesusahan yang berat, masalah-masalah yang besar, ketika kau sudah, aduh Tuhan buntu, sudah jalan tidak bisa apa-apa. Jangan lupa, kau memiliki Roh Kudus. Yang saya sebut sore hari ini adalah indera ketujuh. Dia akan memberitakan kepada kita, jangan ambil jalan ini, ambil jalan itu. Yang jadi masalah, roh kita ini tidak mau connect sama Roh Kudus. Jadi indera ketujuh ini mati. Gimana cara menghidupkannya? Mulai malam ini, ajaklah dia berdialog, berdiskusi. Ada Roh Kudus Tuhan yang dimateraikan dalam dirimu. Ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada materai Roh Kudus dalam diri kita semua. Dan roh ini kadang-kadang tidak mau berbicara ketika hati kita dipenuhi dengan dosa, dendam, dan niat-niat busuk di dalam diri kita. Biasanya tidak bisa connect. Kalau kita mau connect dengan indera ketujuh ini, kalau dirimu masih belum betul-betul bersih. Nah, untuk itu kita perlu belajar firman, kita perlu tahu firman. Terus kita mau berubah sesuai dengan firman Tuhan. Setelah itu cari dia, hubungan terus, intim. Baru dia memberitakan hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal yang besar yang tidak engkau ketahui. Jalan keluar ketika engkau menghadapi persoalan-persoalan hidup, jalan buntu. Ketika jalanmu sudah tidak ada jalan lagi, dia bisa memberikan jalan keluar. Oke, itu ya. Kemudian kita baca satu ayat, Roma 14 ayat 17 dan 18. Ini tidak ada di teks ini. Roma 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Kita akhiri dengan satu ayat ini untuk poin yang pertama. Setelah itu kita lompat ke profesi yang kedua. Jadi kita sebagai prajurit ini ya, itu suatu panggilan dalam profesi diri kita masing-masing saat ini. Apapun profesimu, kita ini dipanggil sebagai seorang prajurit yang mau setia kepada kerajaan surga. Jika engkau
prajurit TNI disumpah itu untuk setia kepada negara, menjaga rahasia-rahasia negara, taat atas perintah atasan, itu disumpah itu jadi seorang prajurit. Kita sebagai prajuritnya Tuhan juga harus setia kepada kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga tidak mungkin bangkrut. Untuk itu tidak perlu memikirkan hal yang receh-receh, yang untuk penghidupan kita sehari-hari Tuhan jamin semuanya. Oke. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ini dianggap receh. Dia di kerajaan sorga itu dianggap receh. Soal makan dan minum itu dianggap receh. Inilah, tetapi soal kebenaran. Kebenaran nih firman Tuhan, kita harus tahu. Bacalah firman Tuhan setiap hari. 1 pasal. Kalau tidak nututi, tidak apa-apa. 1 ayat pun tidak masalah. Kalau saudara masih berat, waduh, kadang-kadang lupa, tidak apa-apa. Bolong hari ini, besok diisi lagi. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ini, sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ketika engkau menurut pimpinan dari Roh Kudus, Allah berkenan. Dan kau menjadi orang-orang yang terhormat, yang tidak bisa disuap. Kalau engkau seorang pejabat negara, apa artinya kau bisa membelikan perhiasan bagi istrimu, baju yang indah. Tetapi baju yang paling indah bagi seorang istri adalah nama baik dari suaminya. Tuh. Apa gunanya kita punya rumah mewah, mobil mewah, barang branded, tapi suatu saat KPK datang pakai mobil hitam. Datang ke rumah kita. Terus kita jadi tersangka pada saat itu. Gimana? Apa artinya itu? Karena hal kerajaan sorga bukan soal makan dan minum. Tuhan jamin, asal engkau mau kerja keras. Nanti ada nih, kerja keras nih ada nanti di akhir. Orang yang kerja keras minimal dia itu bisa makan. Kita mau kaya sepiro sih? Mau makannya cuma 3 kali sehari. Iya kan? Cuma keinginan manusia itu seperti sumur yang tidak mendasar. Jadi berapapun uang tidak akan pernah bisa memuaskan. Oke, kita lanjut ke profesi yang kedua. Jadi yang pertama, teladani seorang prajurit. Yang kedua, wah mantap. Olahragawan sekarang. Teladani olahragawan yang bertanding. Mau masuk ke pertandingan ini tidak gampang memang. Tentunya orang-orang yang sudah masuk kualifikasi. Orang yang sudah berlatih sekian tahun baru mau bisa masuk ke pertandingan. Kita ini sebagai olahragawan, diumpamakan sebagai olahragawan, kita mesti berlatih setiap hari. Latihan bukan latihan badani. Penting latihan badani itu penting. Tapi otot-otot rohani kita juga harus dilatih. Lanjut. Kerinduan utama seorang olahragawan mendapatkan kemenangan atau mahkota sebagai juara. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, kita ingin tampil sebagai pemenang. Pemenang dalam hal-hal kehidupan. Juga dalam hal bisnis, kita juga mesti jadi orang yang menang. Jadi kalau kita cuma jago di gereja, tapi di dalam kerjaan kita down, itu ya juga tidak memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita kerja ini juga mesti berprestasi juga. Di dalam keluarga juga gitu, harus seimbang. Keluarga kita, anak-anak kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Baru kehidupan ini di bumi seperti di surga. Oke. Untuk mewujudkan keinginan itu mereka harus menghadapi tekanan lawan bertanding. Tekanan dalam lawan bertanding. Lawan bertanding kita ini bukan sesama manusia, tapi ada iblis-iblis
yang menjebak kita supaya kita gagal jadi pemenang. Jadi sebagai seorang yang ingin keluar sebagai pemenang, kita harus waspada. Lawanmu si iblis ini loh. Kita harus mengetahui apa kelemahan-kelemahan diri kita. Ada 3 kelemahan yang biasanya manusia tuh jatuh. Harta, tahta, dan wanita. Nah, iblis itu udah masuk ke kamar saudara dalam bentuk suster ngesot kuntilanak, enggak. Dia datang sebagai seorang wanita yang cantik yang menggoda engkau. Dia datang sebagai seorang pria yang gagah, tampan, menggoda engkau. Dia datang dengan iming-iming uang yang bisa menjatuhkan engkau. Itu. Jadi kita sebagai olahragawan, kita mesti tahu, seumpama olahragawan ya, kita mesti tahu musuh-musuh kita ini gimana. Dia sedang menjebak saya dengan teknik apa, kita juga harus tahu. Di dalam kehidupan ini kita juga harus tahu. Musuh kita itu selalu mengintai kita. Oh, ini tidak kuat dalam hal ini, coba ini. Hal yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, yang bisa memuaskan nafsu dan kedaginganmu, jatuh. Olahragawan harus memiliki strategi yang baik sebagai hasil pemahaman dari aturan main dalam pertandingan. Di dalam hal apapun ada peraturan mainnya. Kita di dalam kehidupan, kita kalau tahu aturan mainnya, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, ada Deddy Corbuzier tuh bilang gini, no pain, no gain. Saya lihat di podcastnya itu ketika dia sedang bentuk otot ya. Kalau tidak sakit tidak ada hasil. Bapak Ibu tahu orang nge-gym itu. Kalau tidak sakit semua, tidak jarem, berarti tidak ada pembentukan otot di dalam dirinya. Nah, di dalam otot-otot rohani kita pun harus kita latih, Pak. Dengan cara gimana? Ada bagian-bagian yang sakit. Ada keinginan-keinginan daging yang harus mati. Ini sakit. Ada keinginan nafsu-nafsu di dalam diri kita yang harus mati. Dan tentunya ini harus dilatih dari hari sehari untuk melepaskan semua itu. Iya, orang bangun otot tidak bisa. Mau latihan 2 minggu terus jadi gini. Tidak bisa. Butuh waktu bertahun-tahun. Sampai kelihatan, ini ada hasil. No pain, no gain. Jadi jika engkau ikut Tuhan, terus firman-Nya kok gini ya, daging ini tidak enak rasanya mau mati. Nah itu berarti otot rohanimu mulai bertumbuh. Nah terus saja, ikuti saja. Ini saya ngomong firman ini tidak terlalu keras, takut saudara tidak bisa ngimbangi. Jadi ini enteng sudah ya, enteng. Saya tidak mau memperberat. Ini untuk pemula ini cukup sudah. Jadi kita matikan satu demi satu keinginan daging kita. Sakit memang. Tapi engkau nanti akan otot-otot rohanimu akan muncul semua. Dan kau keluar sebagai pemenang kehidupan ini. Dengan cara bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, kau harus akrab dengan Roh Kudus. 30 menit berdoa tiap hari. Pemula 15 menit, tidak masalah sebagai pemula. Kalau kelasnya Pak Alito ini sudah berapa jam saya tidak tahu. Mungkin 7 jam dia. Oke, itu otot-otot rohani juga harus kita latih. Otot jasmani juga harus dilatih. Itu teman saya itu bajunya ini ini. Kalau bajunya pakai wah itu otot rohaninya gede-gede. Jadi kita sehat jasmani dan rohani. Rohani ini lebih penting. Lebih penting. Oke. Yang ketiga.
Ini yang terakhir ya. Aturan main bagi kita ialah mengandalkan Tuhan, tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah. Jadi ketika kita melatih satu otot rohani, yang mana ada nafsu dan keinginan daging kita mati rasanya. Terus di tengah jalan kau mau menyerah, ingatlah, ada upah nanti, ada suatu mahkota kemenangan dalam hidupmu nanti, yang akan kau tinggalkan jika kau menyerah. Makanya kita tidak bisa jadi Kristen itu sampai tengah jalan, oh pedot mutung, atau oleh berkat akeh, wes tak gereja-gerejaan wes, tak full gospelan wes Pak Presiden. Ketika seseorang dapat berkat besar, kadang-kadang tidak siap mereka. Padahal berkat itu loh sementara, cuma seumur hidup kita ini aja. Tapi ketika engkau memenangkan perang kehidupan, kau akan mendapatkan mahkota yang kekal. Anak-anakmu tumbuh seperti orang yang dikagumi masyarakat, dihormati masyarakat. Mereka memberkati masyarakat ini dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita jadi seorang pemenang, tidak mudah menyerah. Oke, lanjut. Yang ketiga, yang terakhir. Teladani petani yang bekerja keras. Ya, terus lagi. Dari petani kita belajar tentang bekerja keras. Jadi kalau ada cara-cara instan, engkau bisa dapatkan kekayaan dengan cara yang instan, hati-hati. Ada robot trading, ada investasi-investasi yang gak aman. Itu cara-cara instan. Gak bisa, Pak. Lebih baik kerja pakai keringat. Sekalipun kau enggak. Kalau ada, saya baca di mana? Di Instagram. Seorang pengangguran dapat lotre 32 triliun. Pengangguran dapat lotre 32 triliun. Ini bisa rusak orang ini. Dia tidak kerja dapat uang muda 32 triliun. Bisa merusak. Karena tidak kerja keras, dia dapatkan dengan mudah. Kita disetting oleh Allah kita itu untuk bekerja. Bekerja keras itu bukan saya nyuruh besok jadi petani kabeh bawa pacul kabeh. Tidak, Pak. Maksudnya kita ini tanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Waktunya kerja ya kerja, jam kerja ya jangan di korting kita mesti bekerja keras, menyiapkan lahan, menabur, merawat tanaman dari hama, juga memperhatikan pengairannya. Semua yang dilakukan petani agar tanamannya bertumbuh dan berbuah. Ini petani. Butuh waktu 3 bulan atau 4 bulan paling lama. Bapak Ibu tahu petani walet? Saya ini salah satunya. 5 tahun kau kerja bakti. 5 tahun. 5 tahun itu tahun-tahun pertama, 2 tahun pertama, saya beli RBW, rumah burung, yang butuh renovasi. Tahun-tahun pertama, itu keluar biaya banyak. Hasil tidak ada kelihatan. Bulan depan dilihat, tidak ada hasil. Tahun depan dilihat, tidak ada. 5 tahun, baru kalau di Jawa ini loh ya. Kalau di Kalimantan mungkin 2 tahun sudah ada hasil. Di Jawa yang saya ngomong, saya ini petani. Jadi saya kerja itu sudah tahun 99. Nikmati hasil ini baru berapa tahun belakangan ini. Kalau petani ini masih enak. Kalau petani walet, waduh. Biaya terus, lihat hasil tidak ada. Akhirnya patah semangat, dijual. Itu. Jadi seorang petani, kita mesti belajar juga untuk bertekun dengan apa yang kita kerjakan. Kita harus tahu juga gimana caranya menabur, merawat tanaman. Walet juga gitu, lebih rumit lagi. Suhu turun sedikit saja, dia kadang-kadang tidak mau datang. Audio mati,
tidak mau datang juga. Nah ini perlu kunjungan. Itu sulitnya. Nah tapi kita mau belajar sore hari ini, di mana para petani itu bekerja keras, menyiapkan lahan, memperhatikan pengenalannya, semuanya dilakukan supaya berbuah pada waktunya. Pastilah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang kau usahakan hari ini kelihatannya tidak ada hasilnya. Terus jangan berhenti di sana, terus saja. Nanti suatu saat kau pasti akan kaget. Oh, ini hasilnya nanti luar biasa. Ketika engkau pertama kali belajar berdoa, rasanya sulit sekali, tidak akan bertahan. 5 menit aja sudah habis sudah kata-katanya. Ini kalau sendirian di mana? Di kamar. Kadang-kadang saya dulu belajar berdoa waktu remaja. Saya disuruh berdoa di gerejanya Pak Sakaria itu. Berdoa sampai depan sini macet. Minggu depan saya tidak pergi. Minggu depan lagi tidak pergi lagi. Takut disuruh doa. Kemudian dibesui sama ketua kaum mudanya, suruh datang saya. Kemudian datang pada waktu lagu-lagu penyembahan itu, saya pergi ke belakang untuk menghindari. Itu awal-awalnya. Tapi ketika engkau bertekun seorang diri bersama Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu, kelihatannya tidak dapat apa-apa. Iblis seneng. Nah, lu kan berdoa tiap hari kan, ke gereja lu tiap minggu kan, apa hasilnya? Itu lihat tuh, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah puasa, tidak pernah apa. Itu lebih makmur darimu. Iblis tuh kayak gitu. Tapi engkau harus tetap saja bertekun di dalam doa-doamu. Dan ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya pengalamanmu sendiri dengan Tuhan. Alami Tuhan. Ajak dia ngomong, ajak diskusi. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kelihatannya memang tidak menghasilkan apa-apa. Doaku rasanya kok mendal ini, tidak ada. Tapi itu sedang terjadi sesuatu. Seperti halnya sel-sel dalam tubuh kita. Adalah 500 triliun sel di dalam tubuh kita. Yang berapa juta itu tiap hari mati. Dan berapa ratus juta itu tiap hari tumbuh. Dan kita tidak merasakan apa-apa. Demikian pula dengan doa. Ketika engkau berdoa rasanya tidak terjadi apa-apa. Itu sedang terjadi apa-apa. Cuma waktunya belum. Seperti saya ngerawat rumah burung walet. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada. Orang yang ini beli telur walet itu 1 pasang 6.000. Kadang-kadang 1 kali masang bisa 3 juta, 5 juta. Dan itu tiap minggu. Kalau musim telur, tiap minggu terus sampai selama 2 bulan. Itu pengeluaran terus menerus, bayar orang, datang ke lokasi, nyetir 2-3 jam ke tempat lokasi. Tahun depan tidak kelihatan apa-apa. Kalau petani enak masih. 3 bulan dia panen. Asal jangan gagal panen ya. Doa juga gitu. Engkau sudah bertekun semalam berdoa. Tidak ada kejadian apa-apa. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Pasti ada kejadian apa-apa. Dan engkau tidak menyadari ketika engkau bersekutu dengannya. Sayap-sayap mau mulai tumbuh. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau akan terbang Pak bersama Tuhan. Terbang menghadapi kehidupannya. Masalah-masalah kehidupan. Karena otot-otot rohanimu sudah bertumbuh. Dan sayap-sayapmu sudah bertumbuh semua. Ketika masalah datang, kau akan kuat dan kau akan terbang bersama dia. Terbang, gimana rasanya terbang? Luar biasa. Masalah seberat apapun tidak akan bisa membuat engkau jatuh. Tidak akan pernah engkau terkapar. Kau pasti bangkit terus menghadapi setiap masalah-masalah di dalam kehidupanmu itu. Lanjut.
Ini sudah hampir finish saya. Petani juga menunjukkan kekuatan di dalam tekanan dengan tekun menantikan hasil dari apa yang ditanamnya. Semuanya membutuhkan proses, tidak langsung dapat dinikmati hasilnya. Proses. Jadi jika engkau saat ini, kau merasa dirimu ini orang berdosa, orang yang penuh kesalahan, orang yang sering buat masalah, jangan khawatir, jangan takut. Sore hari ini saya ingin menguatkan, datanglah kepada Tuhan, cari Dia, pengalaman pribadi dengan Dia, menemukan Tuhan. Itu akan membuat engkau semakin hari semakin bertumbuh. Itu namanya proses. Tidak ada orang kudus itu tiba-tiba kelihatan kudus, langsung tampil kudus. Tidak pernah lagi berbuat dosa, tidak bisa jatuh dalam dosa, terus menghakimi orang-orang yang jatuh dalam dosa. Ingatlah bahwa dulu engkau juga diproses. Dan proses itu berjalan, mungkin kelihatan lambat. Tapi jika engkau mau tekun mencari Tuhan, menemukan wajahnya, kau pun pasti akan heran. Iya ya, aku ini sekarang kok berubah. Orang-orang di sekitarmu pasti juga merasa bahwa engkau berubah. Istrimu juga merasa, iya, suamiku berubah. Iya. Istri juga berubah. Nah, itulah tanda jika engkau sudah bertumbuh. Menghadapi masalah hidup, kesulitan apapun, apalagi soal utang yang gak bisa tidur orang kadang-kadang. Teman. Karena apa? Saya punya pembantu 3 itu terjerat pinjol semua. Aduh, nangis-nangis. Aduh, wah ini. Untuk itu kita mesti berubah. Mau berubah. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Proses, tidak mungkin kau jadi orang kudus dalam sekejap. Dan kebodohan kita ini ingin berubah langsung, berubah total langsung, jepret gitu. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, ada proses dalam kehidupanmu. Sedikit demi sedikit. Orang mulai melihat, iya berubah dia. Nah itu baru pertumbuhan. Seperti seorang petani, tanam bibit, tidak langsung nanti 3 hari keluar padi. Tidak ada. Apalagi sarang burung. Nanti 3 minggu jadi sarangnya. Murah, 200.000 sekilo kalau gitu. Iya kan? Iya, ada proses. Baru sesudah sekian waktu hasil didapatkan dan kemenangan dirasakan. Setelah sekian waktu ada perjuangan, baru kemenangan dirasakan. Bapak Ibu tahu penyelam mutiara. Mutiara yang bernilai tinggi. Itu didapatkan dengan puluhan sampai ratusan meter di bawah laut. Untuk mendapatkan itu perlu perjuangan, bahkan nyawa taruhannya untuk mendapatkan mutiara yang sangat bernilai. Demikian pula kekudusan. Engkau mau jadi orang suci, engkau mau jadi orang kudus, harus ada perjuangan. Tidak mudah untuk itu. Harus ada korban waktu, sakit, seperti yang saya sebutkan tadi, sakit kedagingan kita, sehingga kekudusan itu mulia. Mutiara yang didapatkan di dasar laut yang terdalam itu betul-betul bernilai harganya. Untuk mendapatkan itu perlu perjuangan. Sehingga mempunyai nilai. Ada nilai. Demikian pula kekudusan dan kesucian Tuhan. Kalau mudah orang jadi kudus, tidak bernilai. Karena sulit orang menjadi suci dan kudus. Sehingga ketika engkau mendapatkan itu, bernilai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi itu ilustrasi untuk mendapatkan mutiara. Ada seorang pedagang yang tahu kalau di tanah, kalau di sini ada harta yang terpendam, ia jual segala miliknya, ia dapatkan harta yang sangat berharga itu, jual segala miliknya. Kita mau jual kehidupan lama kita,
kehidupan yang penuh dengan kekejian di mata Tuhan. Jual semua, buang, ganti dengan harta yang tak ternilai harganya. Kiranya firman Tuhan tidak saya perpanjang pada sore hari ini. Jadi ada 3 profesi yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Kemudian yang terpenting bagi kita, gimana kita mau mempraktekkan semua ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih. Saya tutup lagi dengan sebuah doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus, Kau akan bekerja dalam setiap hati mereka masing-masing ya Tuhan. Mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka memelihara, merawatnya, dan menyiraminya tiap hari Tuhan. Tuhan, ajar kami tetap setia sampai akhir hayat kami Tuhan. Kami mau iring Engkau. Kami mau menjadi prajurit-Mu yang setia Tuhan. Kami mau menjadi olahragawan yang ingin keluar sebagai pemenang. Dan kami ingin menempatkan diri kami dalam ketekunan seperti seorang petani yang menantikan hasilnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu terpatri dalam hati mereka masing-masing ya Tuhan. Dan mereka akan keluar terbang tinggi bersama Engkau Tuhan di tengah-tengah masalah kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Bulan ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Mari malam ini kita bersuka cita, kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Sebentar kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disambung oleh doa syafaat oleh Bapak Pendeta Alito Baros. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk bangsa yang kita cintai. Sementara kita berdiri, mari kita merenungkan sejenak. Jika kita lahir di negeri ini, jika kita hidup di negeri ini, itu merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita.
agar kita menikmati segala berkat di Indonesia, dan kita berdoa untuk Indonesia. Firman Tuhan berkata, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami yang berkumpul dan beribadah kepadamu ya Tuhan, Firman-Mu telah meneguhkan kami, Firman-Mu telah menolong kami, supaya kami hidup, kami meneladani Engkau ya Tuhan. Supaya kami hidup sebagai prajurit yang takut akan Tuhan. Prajurit yang bertanggung jawab. Dan juga sebagai seorang olahragawan yang tetap setia. Dan juga sebagai seorang petani yang terus bekerja. Dan akan mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil kerjanya itu. Oleh karena itu malam ini, dalam kesempatan ini kami semua berhadir dan berdiri di sini. Kami mau berdoa buat bangsa negara Indonesia yang kami cintai dan kami kasihi. Kami bawa negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu turun di atas negeri ini Tuhan. Kami mencintai negeri ini Tuhan. Kami mengasihi negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah negeri Indonesia. Berkati negara yang besar ini. Belas kasihan-Mu turun di atas negara ini Tuhan. Jika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merencanakan kejahatan atas negeri ini, gagalkan rencana mereka di dalam nama Yesus. Hancurkan segala rencana jahat yang mencoba mengganggu keamanan negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa, ekonomi negeri Indonesia Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Berkati negeri ini ya Tuhan. Berkati negeri ini Tuhan. Roh kemiskinan kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh terlantar kami hancurkan di dalam nama Yesus. Semua orang di negeri ini diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Berdasarkan itulah kami terus berdoa untuk Indonesia yang aman, yang sentosa. Kami berdoa Tuhan untuk tolong negeri ini Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin yang berdiri untuk memimpin negeri kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sementara ini memimpin Indonesia. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka membuat program-program. Mereka membuat rencana yang baik untuk Indonesia yang sejahtera ke depan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepala-kepala daerah, baik itu gubernur-gubernur yang memimpin setiap daerah. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka sehingga mereka dapat memimpin setiap daerah penuh takut hormat akan Tuhan. Berkati juga para wali kota dan juga para bupati sampai camat, RT RW Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jika mereka memimpin setiap daerah, biarlah mereka memimpin dengan takut hormat akan Tuhan. Mereka memimpin dengan jujur ya Tuhan, karena mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa, berkati kota di mana kami tinggal, berkati kota Kabupaten Probolinggo. Kami mengasihi Kabupaten Probolinggo ya Tuhan. Kami tinggal di Kabupaten Probolinggo. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang mencoba mengganggu Kabupaten Probolinggo, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang tutup bungkus Kabupaten Probolinggo dengan darah-Mu ya Tuhan. Berkati Kabupaten Probolinggo yang terus maju di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perekonomian Kabupaten Probolinggo. Engkau berkati para bisnismen yang bekerja di Kabupaten Probolinggo. Biarlah terus diberkati Tuhan. Para pembisnismen terus diberkati dengan berkat yang besar ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bekerja di Kabupaten Probolinggo, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jauhkan segala belalang pelahap daripada umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Kraksan dan juga kota Maron. Kami mencintai kota-kota ini ya Tuhan. Berkat Tuhan mengalir di atas kota-kota Kraksan dan juga kota Maron Bapa. Berkati kota-kota ini Tuhan. Kami panggil anak-anak Tuhan. Kami panggil orang-orang yang mau datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya cepat atau lambat banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dan juga acara di tempat ini ibadah. Kami menyerahkan rangkaian acara sampai dengan selesai hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa berkati Bapak Samuel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau terus menambahkan lagi hikmat pengetahuan bagi hamba-Mu dimanapun Bapak Samuel berada. Berkat Tuhan mengalir, kekuatan kesehatan mengalir atas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari GBI Jemaat Mawar Saron. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yang bangga menjadi bangsa Indonesia, katakan merdeka, merdeka, merdeka. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menikmati kemerdekaan saat ini oleh karena anugerah Tuhan dan jerih lelah perjuangan daripada pendahulu kita. Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau kita pada sore hari ini bersama-sama
berdoa, mengucap syukur atas Indonesia. Kita bangga jadi anak bangsa, amin. Kita bangga jadi orang Indonesia, amin. Walaupun berbagai etnis, berbagai suku dan bangsa, tetapi kita tetap sama satu Indonesia. Yang bangga menjadi FGB Men, FGB Men. Be strong in the Lord. Yang bangga menjadi LOF, LOF. Loh. Ayo, LOF sekali lagi. Wah, rupanya LOF ketondu kapi dia. Yang bangga jadi anak-anak Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik. Sesungguh berbahagia atas nama seluruh jemaat Allah GBI Mawar Sharon Maron, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pilrep Samuel Ang dari Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia. Kalau sedikit ada pertanyaan, apakah Full Gospel melayani gereja? Sebetulnya bukan. Full Gospel adalah melayani marketplace, di mana di marketplace di sana banyak jiwa-jiwa. Dan melalui koneksi hubungan kerja, diharapkan Full Gospel Businessman Fellowship International ini yang memiliki cover areal kerja bisa menjangkau jiwa melalui hubungan erat di dalam bisnis. Saya bersyukur, saya sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, saya juga terlahir dari seorang FGB Man. Di mana ketika saya membutuhkan Tuhan, ketika alami lawatan Tuhan, pada saat itu Tuhan mempertemukan saya dengan FGB MFI. Dan saya bertumbuh di dalamnya. Saya mengalami kelepasan melalui wadah FGB ini. Saya mengalami pencurahan roh melalui wadah FGB ini. Dan saya mengalami pertumbuhan hingga pada saatnya Tuhan panggil saya. Dan jiwa FGB tetap ada pada saya hingga saat ini. Karena apa yang saya lakukan di gereja ini tak lain dan tak bukan, hanya satu. Bukan untuk denominasi manapun, walaupun saya berdiri di bawah naungan GBI, tetapi kita semua ada hanya untuk satu. Allah kita namanya Yesus. Saudara percaya, saya di sini juga pakai pakaian FGB ini. Nah. Haleluya. Jadi ayo. Maron semakin semangat dengan FGB, karena saya tahu dengan FGB saudara bisa bertumbuh, saudara terus berkembang. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Presiden Keraksaan, Presiden Maron, ayo semangat. Di tangan-tangan bapak-bapak ini gairah, semangat, api, kegerakan yang akan membawa prajurit-prajurit Allah ini untuk ketemu Tuhan. Sehingga ketika prajurit-prajurit Allah ini ketemu Tuhan, yang diuntungkan siapa? Gereja. Karena setiap orang yang dimenangkan di marketplace ini dikirim kemana? Ke gereja. Gereja mana? Gereja terdekat. Terima kasih juga untuk hambanya Bapak Alito Baros. Jangan bosan, jangan segan untuk datang ke Maron. Ini Maron Pak, ya. Inilah kita semua anak-anak Allah. Kita buka baju kita ketika kita ada di hadapan Allah. Yang penting hati kita tetap melekat di dalam Tuhan. Ada kegerakan, ada kuasa, ada perubahan nyata, ada kasih yang akan mempersatukan kita untuk saling melengkapi. Kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kasih. Kalau di depan saudara ada tumpeng, ini bukan berarti kita mengikuti adat tradisi klinik, tetapi ini adalah sebagai lambang sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan yang akan kita nikmati bersama sesaat lagi. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang telah memilih kami, Allah yang telah menetapkan kami, Allah yang telah membawa kami untuk masuk ke dalam perkenanan-Mu.
Semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami bisa berdiri di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami yang sudah diberkati dengan ibadah sore hari ini. Kami yang sudah berkesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Bahkan kami yang sudah berkesempatan Tuhan untuk dibekali, dimuridkan. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesetiaan, berikan kami ketaatan. Topang kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap dimampukan untuk kami memiliki waktu-waktu keintiman bersama-Mu. Menikmati setiap perkenanan yang Engkau berikan. Untuk semakin hari Engkau semakin membawa kami ke dalam pertumbuhan. Hingga pada saatnya nanti Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Firman-Mu ada di dalam mulut kami. Firman-Mu ada di dalam tangan kami. Firman-Mu ada di dalam langkah-langkah kami. Bahkan Kau ada di dalam setiap pikiran kami. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, melainkan Engkau yang ada di dalam kami. Dan hidup kami menjadi anak-anak Allah yang memuliakan, menjadi terang yang menerangi kegelapan dunia. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara kami semua yang sudah datang dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional Keraksaan Chapter bersama hamba-Mu Bapak Samuel Ang. Terima kasih juga untuk GKPB MDC Keraksaan bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Ali Tobaros. Terima kasih untuk saudara-saudara kami semua tanpa terkecuali. Umat-Mu jemaat Allah GBI Bang Rasyaron Maron di tempat ini. Ini kami Bapa, persatukan kami senantiasa di dalam satu kasih yang saling melengkapi dan menguatkan. Biarlah kami semakin hari semakin diberkati. Engkau Allah semakin membesar di dalam kami. Dan kami semakin kecil hidup kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Allah menyertai, melindungi perjalanan kami. Sebagaimana Engkau tibakan kami di tempat ini, tibakan kami di rumah kami dengan selamat, dengan pertolongan. Bapa, sesaat sebelum kami pulang bersama-sama, kami akan menikmati berkat perjamuan kasih yang Kau sediakan melalui umat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya sebelum kami bersama-sama menikmati, terlebih dahulu Tuhan, Engkau memberkati makanan minuman yang ada. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan. Dan Engkau memberkati setiap kami dengan berkat kasih kesatuan hati Tuhan. Melalui makan bersama ini kami akan memiliki keakraban. Kami akan saling mengasihi. Dan melalui berkat makan bersama ini kami akan diberikan kesehatan. Kami kuat dan kami siap untuk berkarya dan beribadah. Melayani, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami yang juga sudah diberkati dengan mengambil bagian Tuhan. Untuk taburan pekerjaan-Mu di tempat ini, baik untuk taburan operasional maupun untuk taburan pembangunan yang di dalam rencana yang sudah Engkau tetapkan di dalam hati setiap kami di tempat ini untuk melakukan pemugaran gedung utama ini Tuhan. Untuk diperlebar seturut dengan setiap kehendak-Mu, nyatakan kasih-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang sudah ambil bagian. Kau berkati setiap bendahara-bendahara yang Kau pilih dan Kau utus untuk Engkau Tuhan. Tetapkan semakin hari semakin memiliki hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan angkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat-Mu. Mari saudara kekasih, angkat kedua tangan saudara untuk kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara kekasih, giatlah selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab kita tahu di dalam pekerjaan Tuhan, setiap jerih lelahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Katakan amin. Kali lagi Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan segala kelimpahan kasih karunia, damai sejahtera Allah. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.